Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi terkait budidaya porang di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Walaupun tidak banyak dibudidaya, namun tanaman porang sedang gencar-gencarnya nih dikembangkan oleh petani. Saat ini, porang ditanami petani dengan sistem tumpang sari di kawasan lahan milik Perum Perhutani. Namun, tak sedikit juga petani yang memanfaatkan lahan perkarangan untuk titik tumbuh porang nih guys. Selain kaya akan minyak dan gas bumi, Bojonegoro ternyata juga menyimpan potensi tanaman porang yang luar biasa. Lokasi yang paling banyak ditanami porang berada di Desa Klino dan Gondang. Tempat ini berada di perbatasan Bojonegoro Nganjuk. Namun, kali ini saya menyusuri potensi porang di daerah Dander. Sangat sulit ditemukan lahan budidaya porang di Dander dikarenakan pengembangan porang di Kecamatan Dander masih dalam tahap uji coba, sehingga saya mencari tanaman porang di areal perkarangan warga sekitar. Mereka menjelaskan sedikit cara budidaya porang yang mana tanaman ini mulai eksis di masyarakat. Untuk syarat tumbuh utama tanaman porang yaitu yang pertama tropis, yang kedua intensitas cahaya 60-70%. Dikarenakan Bojonegoro banyak sekali tanaman jati, sehingga petani memanfaatkan lahannya di bawah naungan pohon jati untuk ditanami porang. Apabila ditanam di lahan terbuka, bisa dinaungi dengan menggunakan paranet, di mana akan menambah biaya pengeluaran produksi petani lagi. Untuk budidaya di Kecamatan Dander yang memanfaatkan lahan yang ada, maka untuk persiapan lahannya hanya dengan membersihkan lahan dari gulma yang mengganggu, kemudian dicangkul yang tujuannya menggemburkan tanah. Tetapi untuk lahan terbuka bisa dibuat bedengan untuk mempermudah proses perawatan seperti lahan budidaya Bapak Chandra yang berada di Sumber Arum, Kabupaten Bojonegoro. Untuk tahap persiapan lahan, hal yang dilakukan lainnya yaitu dengan menyiapkan bibit. Tanaman porang bisa ditanam dengan menggunakan katak ataupun umbi. Katak yang digunakan harus sehat, sehingga perlu disortir terlebih dahulu sebelum ditanam untuk memastikan kualitasnya. Ditanam menggunakan umbi, maka proses pertumbuhan tanaman porang akan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan katak. Ini contoh umbi porang yang ditanam dengan katak porang. Umur tanamannya sekitar 1 tahun setelah tanam. Pada kurun waktu kurang lebih 1 tahun, katak yang ditanam hanya muncul tunas kecil. Setelah itu akan memasuki bulan penghujan yang tunas ini akan aktif kembali tumbuh menjadi tanaman porang muda. Untuk tahap penanaman yang harus dilakukan adalah yang pertama, bibit yang sudah lolos tahap sortir, selanjutnya ditanam pada lahan yang sudah diolah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, proses penanamannya cukup unik, yaitu dengan membuat jalur tanam, kemudian diberi daun kering untuk layer pertama. Tujuannya membuat tanah di sekitarnya menjadi subur dan kaya akan nutrisi mineral. Daun kering ini bisa ditabur di permukaan tanah maupun dikubur seperti yang dicontohkan Bapak Jono. Setelah itu, bibit porang ditanam dengan memperhatikan arah tumbuh tunas sehingga pertumbuhannya baik. Kemudian, bibit ditutup dengan menggunakan pasir lembut sedalam kurang lebih 3 cm. Setelah itu, menaburkan abu kayu di atasnya. Tujuan pemberian abu kayu untuk tanaman porang karena di dalam abu kayu itu terdapat banyak sekali nutrisi penting yang dibutuhkan tanaman. Kandungan abu kayu yaitu kalsium karbonat yang punya nilai sekitar 25-30%. Kemudian ada unsur kalium yang nilainya sekitar 10%. Untuk unsur fosfat nilainya hanya 1% dan sisanya ada unsur logam yang meliputi seng, boron, ferum, dan lain-lain. Kayu untuk tanaman porang yaitu yang pertama sebagai pupuk. Yang kedua, karena adanya unsur kalium dapat mengefisiensi air. Karena tanaman porang ini membutuhkan air yang seimbang, artinya tanaman porang itu kondisinya mengkehendaki tanah yang lembab.
atau tidak tergenang air, sehingga turgor tanaman porang dapat terjaga. Yang ketiga adalah memperkuat batang dan perakaran, sehingga tidak mudah rebah. Yang terakhir adalah mengobati luka umbi porang akibat pemotongan dengan cara melumuri abu kayu pada umbi atau katak yang tersayat. Perawatannya itu kayak rumit apa enggak sih kalau porang? Kalau rumitnya enggak ya Lang ya. Kalau rumitnya enggak ya cuma itu tadi. Tergantung musim Diletakno tumbuh loh ya. Enggak ada. Terus nanti di saat musim hujan kata-kata itu nanti akan semi. Akan apa? Jadi itu kan bibit toh. Nah, Iya. ketahuannya katak banyak nanti di situ tuh berumbung. Ini panennya berapa tahun? Itu tergantung panen Panennya. ada setahun ya segini, tapi kan dari 2 tahun ada, 3 tahun ada. Kalau nunggu sampai besar kan tergantung. Nah itu tadi dibiarkan seperti itu. Makanya kalau kita menyewa lahan itu rugi kita, karena nanti dari tumbuh katak akan keluar bibit lagi, akan katak keluar. Nah, itu nanti masa panennya atau masa untung-untungnya kita itu kan berapa tahun kemudian itu kita sudah tidak beli bibit. Dari kataknya itu kan sudah tumbuh lagi, bisa dibudidayakan lagi, seperti itu. Kalau petani itu biasanya masarkannya gimana ya? Kalau untuk porang? Pengetahuan tentang porang itu tadi yang kurang. Jadi mereka menganggap porang itu apa ya, nggak ada kayak Nggak ada manfaatnya. soalnya belum Iya. tahu. Iya. Kalau di Korea kan dibuat kosmetik. Iya, buat kosmetik, bahan pangan. Itu nanti kalau sudah jadi kosmetik dilempar lagi ke Ke Indonesia. Ya, jadi produk olahannya itu langsung mahal jadinya. iya mahal. Makanya itu kalau yang sudah mengenal porang ingin coba, kalau ada dana kan itu tadi punya lahan, Iya. dia punya dana langsung coba budidaya itu tadi, dan dia budidayanya itu pinter. Ada yang katak, ada yang Umbi. segini ini Iya, umbi, umbinya. terus ada yang 1 tahun 2 tahun itu dibelah Dibelah jadi 3, iya. ada yang 2 tahun dibelah jadi berapa lah gitu itu. Iya. Semua dicoba dulu, nanti perkembangannya itu gimana baru. Kalau tidak salah juga sudah 1 tahun ini nyobanya itu yang di belakang kepolisian itu masih uji coba berarti. masih ya, Bu? uji coba juga. Kemarin sekarang kurang nggak ada nih. Klino. Kecamatannya Sekar. kecamatannya ikut Sekar, perbatasan. Ya. Ya sudah petani. Nah, sudah Tapi di hutan, tempatnya kan di hutan toh. Bu. Cuma kan prosesnya nanti gimana di rumah mungkin. Cuma di hutan ini kan istilahnya tanah kan disewakan toh sama perhutani saat ini. Tapi kan belum sampai proses itu. Baru. Kalau di sana kan tahun ini. lengkap. Ya udah kayak Nah, olahan. itu Udah pernah panen. sampai pengolahan, penjualan Ini apa baru kita baru lengkap. tahun ini. Ini Tapi udah tahu kalau nama. di Tegal gini nggak bisa, harus ada apa? Paranet. Nah, Atau payupan. langsung sinar matahari itu nggak bisa. Maju ya. Kalau bener-bener satu pohon itu bisa 3 kilo Besarnya tuh. besar. Umbinya itu. Kupingnya Sampai 3 kilo. sampai 3 kilo. Bisa. Lah kok itu Semuanya ada? malah ada racunnya Bu. Ini kan diolah, nggak langsung Diolah dimakan, jadi dibakar nggak bisa. Iki ada olahnya dulu kan nggak ada yang Bisa tahu toh, awake makanya kan dhewe. nggak laku toh dulu. Iya. Iya. Nah sekarang Liar. masih ada buat Kosmetik. pengobatan, buat kosmetik, kalau dimakan nggak bisa iki. Oh, nggak bisa dimakan. Kalau di musim gini biasanya kalau di Klino itu dijemur. Gepeng itu? Ya, Di, gepeng. di kayak keripik gitu. Kayak keripik, tapi tebel-tebel. Untuk Iya, apa? iya, segini. Diolah. Nah, itu dikirim Di toh, setor. di Memang ekspor untuk toh. kosmetik itu. Ya kan ini. Musim panen. Oh, musim panen. Sekarang ya. musim Panennya panen. kan sudah Musim nggak panen. ada daunnya itu tadi. Jadi Ini musim panen. ada yang setiap tahun panen bisa. Soalnya kan tadi apa di daun itu kan langsung runtuh toh. Iya. Oh, Terus besoknya tumbuh lagi dan satu panen kan. Bu. Cuma musim tanam tuh cuma sekali. Oh, sekali Sekali Lah kata bisa masa panen itu tadi terus kan gitu. sudah. Oh, ndek. Sekian video dari saya tentang budidaya porang. Terima kasih untuk petani porang khususnya Bapak Ton yang sudah memberikan edukasi tentang porang. Semoga dari sini petani porang di Bojonegoro dan petani di daerah manapun selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berbudidaya, serta dapat memberikan perubahan nyata. Tetap semangat generasi pertanian selanjutnya untuk selalu berinovasi dalam bidang pertanian karena pertanian merupakan ujung tombak penyedia kebutuhan pangan.
Soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa. Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno.